Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda pada akhir pekan ini. Sudah hari Jumat hari ini ya Mas Ersu, Alhamdulillah. Waduh, kalau saya kan selalu lupa hari. Lupa hari dan lupa tanggal. Ini kebiasaan lama ya, karena memang sejak udah berapa tahun jadi wartawannya, sudah berapa 40 tahun lebih itu memang kita nggak pernah urusannya nggak ada kayak 40 tahunan ya, saya kira. Dengan hari libur ya. Ya, ya, kita nggak kenal hari libur. Justru ketika orang lain libur, kita itu malah justru masuk kan hari-hari Lebaran apa. Jadi itu meskipun tidak aktif lagi di lapangan, tetap saja sampai sekarang udah jadi melekat begitu ya. Oke, tapi Ya. selamat menikmati ini menyambut hari akhir pekan. Kalau selalu dulu jadi saya ingatkan orang ada gium bahwa thanks God it's Friday gitu ya. Saya ingat betul nih kalau udah ngomongin begitu dulu, masih aktif di Metro TV ya. Itu kalau waktu presidennya adalah Gus Dur, Abdurrahman Wahid itu. Kalau orang lain berangkat hari Jumat berangkat kantor tuh bilang thanks God it's Friday. Kalau saya bilang oh my God it's Friday gitu. Saya bilangnya begitu. Kenapa? Karena biasanya hari Jumat itu habis sholat Jumat Gus Dur itu kan selalu memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, dunia politik kemudian gonjang-ganjing, ya terpaksa kita nginep di kantor gitu sampai sampai di Jumat sampai sampai hari Ahad gitu, nggak pulang gitu karena situasinya jadi seru, apalagi pada waktu menjelang akhir Gus Dur kan, waktu itu Pak Ria Mizat sebagai Pangkostrat ya kalau salah, waktu itu pasang tank di depan istana. Itu nggak pulang-pulang, dan itu kalau yang mengingatkan kita pada peristiwa Pak Nasution tahun 52 ya, 17 Oktober 52, masangkan tank dan meriam berhadapan dengan dihadapkan ke Istana Merdeka. Ya. Itu kira-kira kita analoginya ya. Oke, sekarang juga begitu. Meskipun hari Jumat, ini tetap saja situasi politik karena menjelang Pilpres terutama. Sekarang kan nuansanya itu kan Mbak, yang berapa bikin kencang itu karena sekarang ini disatukan ya antara pemilihan presiden itu mulai pilkada, pilkada tingkat 2, pilkada tingkat 1, pileg, DPD dan DPR dan presiden pun jadi satu. Tapi nuansa yang paling kencang tentu saja itu adalah presiden, dan presiden ini berkaitan dengan soal yang disebut kotel efek kan gitu, dampak ekor jasnya terhadap calon-calon anggota legislatif kan, itu terasa betul gitu. Jadi sangat menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden. Itu dampaknya ke partai-partai politik terutama anggota legislatifnya akan sangat sangat kuat. Karena itu kenapa menjadi, ya kalau kita lihat jadi tenggelam yang lain-lain, itu orang lebih banyak berbicara tentang siapa calon presiden dan wakil presidennya gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Betul, iya Mas Ersu. Akhirnya banyak sekali isu-isu yang lain yang tenggelam begitu ya. Padahal itu juga termasuk isu-isu penting begitu. Seperti misalnya Pak Luhut gitu yang mengatakan Singapura brengsek. Itu kan ramai juga itu ya. Yang karena Singapura menginginkan Indonesia agar mengirimkan atau mengekspor energi bersih begitu ke Singapura, tapi dia tidak bersedia membangun industri clean energi atau energi bersih itu di Indonesia. Begitu juga kekecewaan Pak Luhut yang merasa ditinggalkan oleh Amerika begitu, yang katanya pada G20 itu kan sudah seperti digambarkan sudah bahkan mungkin melaksanakan MOU ya ketika itu bahwa mereka akan membantu Indonesia dan sebagainya, dan saat ini merasa ditinggalkan dan sebagainya. Kalau Itu itu jadi bukan yang tidak muncul juga lagi loh Mbak. Kalau ya. yang disebut oleh media-media bahwa itu banyak investor-investor besar meninggalkan proyek-proyek kebanggaan Jokowi, itu bukan MOU, karena mereka udah kerjasama, udah punya saham di sejumlah perusahaan, mulai misalnya dengan Bakri, dengan yang lain-lain begitu. Dan sekarang semua cabut, itu berkaitan dengan energi bersih kan itu ya yang Iya, iya betul. Terus kemudian juga soal klaim pada pertengahan tahun lalu ya, sekitar bulan September Oktober itu kan kita mendapatkan limpahan akibat dari hilirisasi begitu, sekian ratus triliun, ada yang mengatakan 500 sekian triliun, 300 sekian triliun, dan klaim dari Pak Jokowi begitu juga oleh menteri-menteri yang lain. Tapi ternyata kok dampaknya kalau seandainya memang ada ratusan triliun kurang bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia begitu kan. Nah, terus kemudian ya itu yang banyak isu-isu yang seperti itu begitu. Pengamat juga mengatakan bahwa
bahwa ya karena memang itu mengalirnya adalah kepada pengusaha-pengusaha besar dan juga investor Cina yang bermain di nikel, yang melakukan hilirisasi di sini dan sebagainya, dan kemudian juga hasil dari ekspor itu dan kemudian juga disimpan devisanya di bank luar negeri gitu. Kita jadinya padahal banyak sekali isu yang soal ekonomi, soal yang berdampak besar terhadap kehidupan rakyat, tapi orang kurang memperhatikan dan kurang mengelaborasi begitu ya. Karena memang ini hingar-bingar politik ini memang luar Ya, biasa ya, sih Mas ya, ya, Herslu. ya. Oke, perkembangan terbaru saya kira sebenarnya kita kan ya, kita tarik dulu langsung ke kesimpulan sebenarnya ya, tapi nanti perintilannya kita jelasin ya. Kalau ingat-ingat sekarang ini soal Ganjar dengan pasangan dengan siapa, kemudian Prabowo dengan siapa, terus Golkar ini sekarang lagi perebutan calon wakil presidennya Prabowo gitu ya, antara Caimin dengan Golkar. Tapi semua intinya itu sebenarnya adalah satu, keinginan Pak Jokowi tetap mengendalikan pemerintahan ini setelah nanti Pak Jokowi lengser ya. Itu sebenarnya intinya semua dari itu. Jadi ini bagian paket yang dulu ketika Pak Jokowi inginnya memperpanjang masa jabatan sampai 3 periode, ternyata gagal, kemudian mencoba menunda pemilu, ya nambah lah dikit lah 2-3 tahun gitu. Ternyata nggak bisa. Sekarang ini Pak Jokowi itu sedang berusaha bagaimana agar the all president man, itu artinya presiden, calon presiden dan wakil presidennya itu semua itu nanti dikendalikan oleh Pak Jokowi, masih terus berlanjut. Walaupun saya mesti bilang bahwa ini apa, ngoyo-woro ya kalau orang Jawa bilang gitu ya, absurd gitu. Memang siapa Pak Jokowi setelah tidak jadi presiden? Itu kan sebenarnya itu yang sudah diingatkan oleh Pak Surya Paloh kan, itu yang ketika Pak Surya Paloh mengatakan ya memang Pak Jokowi sekarang ini mungkin tuh sudah tidak menginginkan lagi Nasdem, tapi bagaimana dengan besok, bagaimana dengan lusa, gitu, bagaimana nanti setelah tidak jadi presiden, kan itu sebenarnya peringatan, itu serius loh, mestinya Pak Jokowi memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, karena bagaimanapun Pak Surya Paloh ini kan politisi yang kawakan paling matang. Saya kira mungkin sekarang di antara semua politisi yang masih aktif di lapangan, kecuali kan Pak SBY udah kita nggak masukkan, tidak langsung aktif, indirect. Tinggal Pak Surya Paloh dengan Ibu Megawati sebenarnya yang masih aktif kan. Orang seperti Yusuf Kala sudah di luar lapangan, orang seperti Abu Rizal Bakri juga sudah di luar lapangan. Yang kedua di bawahnya ya Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo sebenarnya relatif lebih aktif di politiknya tidak selama Pak Surya Paloh ya, karena Pak Prabowo kan di dunia kemiliteran ya, baru kan. Ya, jadi jam terbangnya menurut saya sekarang ini yang paling tinggi itu adalah Pak Ibu Megawati dan Pak Surya Paloh. Jadi Pak Surya Paloh itu udah terlatih deal-deal dengan kekuasaan, bahkan dimulai dari Orde Baru dulu ya. Bagaimana dia memang belum dia di Golkar dulu waktu zaman Orde Baru gitu ya. Betul. Jadi harusnya peringatan dari Pak Surya Paloh kepada Pak Jokowi ini diperhatikan loh. Pak Jokowi, Anda itu siapa nanti setelah Anda itu tidak jadi presiden, kok masih ingin mengendalikan kekuasaan terus? Itu yang perlu kita garis bawahi. Kesimpulannya sebenarnya itu. Nah, mari kita bicara soal perintilannya, Pak. Dari mana kita mulai? Dari mungkin yang terbaru itu soal ini ya, soal rebutan lah antara Golkar dengan PKB dulu ya, Mbak ya. Iya ya, sedikit mengomentari dari apa yang dikatakan oleh Mas Herslu tadi ya. Iya memang benar Mas Herslu. Sekarang kita lihat betapa Pak SBY itu mendirikan Partai Demokrat yang sempat ini kan sebelum sekarang di bawah 10 begitu ya persentasenya. Tadinya kan itu kan tinggi sekali juga begitu. Toh juga akhirnya walaupun dia memiliki instrumen, tapi dia tidak bisa berada terus kemudian dia mengendalikan, bahkan kemudian dia malah menjadi oposisi. Nah sementara Pak Jokowi ini kan di PDIP pun dia hanya petugas partai begitu. Mana mungkin dia bisa, belum tentu nanti kalau yang kita lihat ya, ini apa yang sudah terjadi, orang kan juga berubah begitu. Yang terjadi pada Pak Prabowo aja yang kita sangat betul-betul melihat. Pak Prabowo ketika sebelum menjadi Menteri Pertahanan misalnya, dia sangat dekat dengan Amin Rais, dengan yang orang yang sekelilingnya misalnya kayak ada Ustadz Sambo misalnya, orang-orang yang sangat dekat lah dengan. Ketika dia sudah menjadi Menteri Pertahanan, kita bisa melihat Pak Amin Rais saja mengeluh gitu, menelpon saja yang biasanya langsung diangkat oleh Pak Prabowo, dia sampai berkali-kali menelpon itu tidak bisa nyambung begitu, dan dia meminta waktu untuk bertemu saja sudah tidak bisa. Nah ini mungkin saja
terjadi pada Pak Jokowi begitu, ketika dia sudah tidak menjabat lagi. Ya, ini dalam pengalaman skala kecil, bukan curcol ya. Kecil. Bukan curcol, Benar. banyak sekali kan politisi anggota Mhm. DPR dulu ketika kita masih aktif di wartawan, apalagi lagi di televisi kan dia tahu bahwa dia penting tampil di televisi itu kan dulu sehari 3 kali bisa kayak minum obat, nelpon kita, ngechat kita gitu ya Mbak ya. Iya iya iya, betul betul. Begitu dia jadi menteri itu ada, tidak semua sih, banyak di antara mereka ketika ini pura-pura nggak kenal gitu ya. Nah, ketika ada kasus dan kemudian akhirnya masuk penjara, mereka negur lagi, bos, apa kabar bos, begitu. Itu bukan judul, tapi itu realitas yang mesti Itu kita. realitas. Iya, iya. Iya betul sekali Mas Ersu. Jadi memang sekarang ini yang naik begitu ya, terus kemudian ramai menjadi pemberitaan ini tarik menarik antara Golkar dengan Golkar dengan PKB begitu kan Mas Ersu. Dan kemudian bahkan yang lucu-lucu itu judul yang dibuat oleh media itu seperti misalnya Golkar terkejut karena hanya ditawari menjadi ketua tim pemenangan begitu kan. Jadi Erlangga terkejut begitu ya. Dan ya memang ini tarik menariknya cukup kuat ya, seperti Mas Ersu bilang, kenapa mereka kemudian PKB ini mendeklarasikan lebih dulu bahwa mereka mendeklarasikan Pak Prabowo ya sebagai capres dari PKB. Itu kan dalam rangka untuk menarik itu, begitu menarik simpati bahwa dia sudah mendukung lebih dulu, sudah mencapreskan atau deklarasi lebih dulu ketimbang dari Golkar ya. Setidaknya dia sebagai kawan yang kawan setia yang lebih dulu berjuang dalam kondisi susah dalam tanda petik begitu. Iya, iya betul betul. Walaupun seperti misalnya PKB ini kan berada di bawah tekanan gitu ya, dia sempat berseteru dalam tanda kutip ya, memang berseteru ya dengan PBNU apa dan sebagainya, diperingatkan bahwa jangan menarik-narik masa NU apa dan sebagainya, tapi dia sudah merapat ke Gerindra lebih dulu begitu, dan sekarang ya malah sekarang udah resmi ya mengumumkan pencapresannya Prabowo ya, meskipun iya, ada jaminan dia menjadi cawapresnya ya. Iya, tanpa ada jaminan gitu, tapi memang mereka call-nya tinggi banget gitu, karena kan memang perintah dari apa Mas Ersu kemarin, Ijtima Ulama atau apa gitu, perintah dari ya, tapi gitu. ya jangan nawarin Pak Erlangga sebagai ketua tim pemenangan, misalnya jabatan Menko lah, nanti ada portofolio berapa gitu dong mestinya yang ditawarkan. Ketua tim pemenangan ini kan sama-sama juga, ini kan meledek atau menghina gitu ya dari dari Pak Erlangga kan gitu. Iya, walaupun kemudian dibungkus dengan narasi ketua tim pemenangan itu hebat gitu. Lihatlah Pak Erick Thohir yang kemarin jadi tim pemenangannya Jokowi Maruf, terus kemudian sesudah itu dia menjadi orang kepercayaannya dari presiden begitu kan. Terus kemudian mendapatkan tugas, mendapatkan wewenang apa dan sebagainya. Dia menjadi besar lah, salah satu menteri yang tanggung jawabnya besar. Itu digambarkan seperti itu Mas Ersu. Jadi nantinya iming-imingnya kalau dia jadi ketua tim pemenangan maka akan memiliki banyak keuntungan begitu. Nah, tapi kan Golkar ini dengan dia misalnya, dia sekarang call-nya kan masih tetap ingin menjadi capres. Kalau seandainya dia turun menjadi cawapres saja sudah turun satu level. Kemudian menjadi ketua tim pemenangan turun lagi satu level begitu kan. Bagaimana tanggung jawabnya terhadap Munas? Ketua tim pemenangan turun 3 level, Mbak, bukan 1 level. Iya, 3 level ya, betul-betul. Iya, dari capres, cawapres, kemudian tim pemenangan begitu. Padahal dia kan berapa kalinya kursi di DPR-nya berapa kalinya ya Mas Ersu ya dari PKB ini kan. Ya, Golkar ini kan dia suara kalau secara populasi suaranya nomor 3 ya sebenarnya di atas Gerindra gitu. Tapi dari sisi kursi dia lebih tinggi dari Gerindra, kan memang bilangan pembaginya berbeda lah gitu. Jadi bagaimanapun dia ini adalah partai besar Golkar. Jadi kalau tiba-tiba ditawarin semacam itu, makanya mereka ya pasti tetap bersikeras gitu ya, bahwa mereka aja kan amanat Munas Pak Erlangga ini harusnya jadi calon presiden. Sekarang udah turun kelas lah dalam tanda petik, mereka menyatakan seperti itu, menjadi calon wakil presiden. Meski kendati begitu, saya kira memang ada satu kelemahan, karena kalau pilpres itu kan bicara figur, dan Pak Erlangga ini sama sebenarnya dengan Caimin yang nasib dari elektabilitasnya itu nasakom gitu ya, nasib 1 koma lah gitu. Jadi sama-sama, dan buat Pak Prabowo sebenarnya juga ini juga pilihan yang tidak mudah juga gitu ya, untuk memilih soal ini, dan apa kemudian kontribusinya yang bisa mereka sampaikan. Memang benar sebenarnya gini, kalau dari sisi Pak Prabowo kita udah tahu sikapnya Pak Prabowo terhadap Pak Muhaimin Iskandar itu kan, ketika Pak Prabowo berkali-kali sampai ketika meresmikan
Sekber ya, bersama gedung Sekber ya kalau nggak salah. Iya, sekretariat bersama, betul. Kan ditanya oleh wartawan pun dia bilang, menurut saya aja nggak tahu kok. saya, saya ini belum tahu siapa yang dia, pokoknya dia pun nggak tahu siapa yang akan calon presiden. Tapi ada penegasan dari Hasim Joyo Hadikusumo, Iya. Ketua Dewan Pembina Gerindra, adiknya Pak Prabowo, menyatakan kalau mau berpasangan dengan Caimin, saya kira sudah tahun lalu dideklarasikan begitu. Ya. Dan ini kan kelihatan sekali yang Anda tadi sebut istimewa ulama PKB itu kan waktu itu memberikan deadline bahwa sebelum Ramadan itu 1443 ya kalau Ramadan masih ya, itu 44 ya. 44 Syawalnya ya kan, Ramadan masih 1443 Hijriah, itu harus sudah ada pengumuman soal Caimin jadi wakil presidennya Prabowo. Tapi sekarang kan sudah Idul Fitri, kita menjelang haji gitu ya, udah tetap belum ada pengumuman. Jadi ya memang di situ saya kira Golkar merasa di atas angin gitu ya, bahwa Pak Prabowo memang tidak pengen dengan Muhaimin. Tapi Caimin ini kan bagaimanapun politisi yang cukup matang juga ya, dia oleh orang Gus Dur yang luar biasa berkuasa aja dia bisa kalahkan kan gitu. Dan gayanya yang rileks itu loh yang membuat dia asik, jadi dia asik-asik aja gitu. Sama dengan kemarin ketika ketemu AHY, kalau Pak Airlangga kan ngomong, wah ini dalam rangka silaturahmi macam-macam bla bla. Kalau Caimin dengan santai bilang dia mau menggoda kok gitu. Tapi imannya aja kuat. Ini saya kira kita Caimin. Kenapa saya singgung ini nanti karena berkaitan dengan goda-menggoda itu juga gitu kan. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi Caimin ini tipenya langsung kalau apa ya, belak-belakan begitu ya istilahnya Mas Hersu. Jadi dia to the point, karena memang buat apa juga memelintir jawaban, keterangan begitu, karena orang juga sudah tahu begitu tujuannya untuk datang ke AHY itu apa. Kalau saya pun dia tidak berterus terang, seperti halnya Pak Airlangga kan tidak berterus terang apa maksud dari tujuannya, yaitu untuk mengajak Demokrat berkoalisi dengan pihaknya begitu. Toh akhirnya ada yang di level bawah yang akhirnya membuka bahwa ini loh percakapan antara AHY dengan Pak Airlangga begitu kan. Sebelum Anda buka tapi tetap inline dengan ini ya. Ini saya kira ini penting juga kita jelaskan pada viewer kita gitu, bahwa kalau kemudian ada wacana kita membentuk poros baru antara Golkar dan PKB sendiri, saya kira itu hanya gimmick-gimmick politik, atau bahkan jangan-jangan hanya semacam deception gitu, pengalihan isu aja, penyesatan gitu, bahwa akan ada poros baru lagi. Enggak, ini porosnya tetap 2 poros itu kalau targetnya istana seperti itu. Nah, mari kita apa dasarnya pernyataan itu. Ini kan, atau kita sebut sebenarnya ini alian koalisi asal bukan Anies gitu. Apa ya singkatannya? Koalisi asal bukan Anies, KABA. Nah, kira-kira gitu ya sekarang ini. Iya, dan koalisi asal bukan Anies ini kurang lebih juga dan diungkap secara belak-belakan. Mungkin ini karena mirip dengan, karena mereka juga cukup dekat kan antara Caimin dengan dan ini culture sama, culture NU Mbak. Mas Romahur Muzi kan ya. Iya betul. Bahkan keduanya ini kan ada meme yang cukup terkenal, keduanya tertawa begitu kan, yang kalau di WA itu kalau kita ingin tertawa kadang-kadang itu dimunculkan gitu, mentertawakan sebuah chat begitu. Dan ternyata ya karakternya hampir sama, karena belakangan ini Romahur Muzi atau Romi ini membongkar begitu banyak kenyataan gitu di balik itu, behind the story-nya. Ya, dan kita ini sebenarnya gini, tapi kita mesti disclaimer kalau soal Mas Romi ini ya, kita no offense terhadap Mas Romi atau siapapun juga, tapi yang mesti kita bangun itu ada etika politik gitu ya, itu yang kita bangun. Kenapa ada seorang mantan koruptor gitu kok tiba-tiba keluar jadi selebriti, itu yang saya kira kita sangat sayangkan dari media. Tapi teman-teman media kelihatannya karena memang berpikir tentang bagaimana meningkatkan viewer gitu ya, meningkatkan page view-nya. Nah, kebetulan Romi ini kalau ngomong memang dia quotable ya, karena dia kayak apa ya, kayak lugu gitu kalau ngomong ya. Lepas iya. Dia kalau bicara seperti lepas gitu, tanpa beban gitu kan.
Nah, ini terakhir dia melakukan wawancara itu di acara Gaspolnya Kompas TV. Ini cukup terus kemudian cukup ramai juga apa yang dikatakan oleh Romi ini, karena dia kemudian membenarkan di situ bahwa Pak Jokowi ini ya apa salahnya kalau seandainya seorang Jokowi ini menginginkan all president's man begitu, yang kemudian untuk maju untuk kontestasi capres dan cawapres 2014 begitu. Dan dia juga mengungkapkan bahwa memang Pak Jokowi menginginkan itu hanya ada dua pasangan, hanya ada dua paslon nanti yang naik begitu, dan mereka adalah all president's men. Nah, ini kan terus kemudian mengkonfirmasi ya Mas Yesu rame-rame Kita sebelumnya. semua udah tahu sebenarnya ya, Ya, sekarang ini kita udah betul. tahu semuanya baik dari bocoran-bocoran, dari apa gelagat di lapangan, dari manuver di lapangan kita sudah tahu. Tapi yang ngomong bahwa terbuka terasa yes itu tuh memang si Romi ini gitu. Iya, betul sekali. Dari pengamat, terus kemudian dari tulisan panjang dari Denny Indrayana yang viral itu, terus kemudian banyak sekali lah itu yang mengungkapkan soal All President's Man ini. Tapi yang kemudian orang dekat dari Pak Jokowi yang mengkonfirmasi dan secara terbuka menyatakan keinginan dari Pak Jokowi itu ya memang Romi ini, karena sebelumnya kan Hasto seperti misalnya begitu defensif menjawab pernyataan dari Pak SBY, tidak benar gitu kalau Pak Jokowi itu menginginkan bahwa semuanya itu harus dari orang-orangnya presiden, dan kemudian tidak benar bahwa itu menginginkan dua paslon yang naik di 2014. Sehingga karena hanya dua paslon dan itu adalah orang-orangnya dari Pak Jokowi sendiri begitu, seperti misalnya saat ini yaitu Ganjar terus kemudian Prabowo begitu, dan kemudian sehingga Anies ini diusahakan untuk tidak bisa maju atau ada penjagalan terhadap Anies, itu kan Ya, ya, selama ini ya, selalu ya. ditolak begitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat jejak digitalnya PDIP yang sejak awal juga menginginkan dengan hanya dua pasang calon kan Iya, ada betul juga ya. pasang Mhm, dan mhm. narasi yang mereka selalu kembangkan itu kalau cuma dua pasang calon itu pun itu katanya itu pembelahan kan terjadi pembelahan, bahkan kalau sekarang ditambahin sama Romi, oke, tiga pasang calon itu pembelahannya jadi tiga, nanti kemudian jadi begitu setelah jadi dua itu nanti lebih mengental. Padahal kan sebenarnya pembelahan ini adalah tugas dari pemerintah, bukan soal pemilu. Ini kan memang pemerintah selama ini menjaga narasi pembelahan itu. Bukan, Mhm, dan saya mesti ngomong jujur bahwa narasi pembelahan itu tidak hanya dipelihara oleh penguasa, tapi oposisi itu juga menjaga itu karena itu mhm, berkaitan dengan konstituen. Itu yang mhm, saya kira itu mhm, manipulatif dari partai-partai politik itu kan mereka menikmati pembelahan itu karena mhm, memang dengan segmentasi itu tadi mereka akhirnya dapat itu, baik yang oposisi juga dapat manfaat dari pembelahan, pemerintah dapat pembelahan. Tapi oke, oposisi itu ya upaya mereka, upaya politik, meskipun salah tapi mungkin kita tidak terlalu besar menyalahkan mereka gitu ya. Yang kita salahkan itu pemerintah karena pemerintah itu tugasnya untuk menjaga kohesi bangsa. Tapi kan kita tahu masih mereka memelihara buzzer, mereka memelihara lembaga-lembaga pemerintah itu selalu apa, menggaung-gaungkan adanya iya, radikalisme, intoleran dan sebagainya. betul. Ini kan mainan pemerintah. Jadi bukan pemilunya yang membuat pembelahan, tapi Mhm, kebijakan pemerintah itu yang iya. membuat pembelahan. Betul sekali. Jadi ini peran buzzer kan memang besar sekali. Dimulai dari tahun 2014 dan kemudian membesar pada 2019 dan sampai sekarang masih dipelihara, dan tampaknya ini masih malah makin banyak begitu ya Mas Hersu. Dan ini bukan hanya sekedar tuduhan semata, karena buzzer itu sendiri juga berbicara begitu bahwa saya mendapatkan bayaran, mendapatkan jackpot, kenapa saya tidak menjadi ketika saya sebelumnya itu sangat membela kubu dari Pak Jokowi, kemudian dipertanyakan kenapa Anda tidak diangkat menjadi komisaris, sebagai balasannya dia mengatakan, "Ya tidak, kalau seandainya saya," itu yang ngomong kan Abu Janda ya, ketika kalau saya dan Denny Siregar itu kan mendapatkan bayaran itu yang istilahnya jackpot, jadi besar sekali begitu. Jadi ya sudah lepas begitu, selesai, tidak kemudian kalau yang lain-lain yang mendapatkan balasan atau mendapatkan jabatan menjadi komisaris di kursi BUMN itu kan yang memang tadinya ikut berjuang, tapi bukan sebagai dalam posisi seperti mereka yang mendapatkan istilahnya jackpot itu tadi. Nah, itu kan sudah clear jadinya, walaupun walaupun mereka menutup-nutupi mengatakan bahwa ini kami pejuang, kami ini demi NKRI apa dan demi Pancasila dan sebagainya, tapi ternyata memang mereka dikoordinir. Dan di belakangnya kan memang itu terjadi Mas Hersu, seperti misalnya untuk influencer atau untuk buzzer-buzzer begitu ya, buzzer-buzzer yang kalau di media ya
sering melakukan tweet war apa dan sebagainya. Dan kemudian orang-orang yang jelas tadinya misalnya pada Mas Ahok itu terjadi pendukung yang sangat-sangat ya bisa dikatakan itu keras begitu ya. Dan kemudian dia dijadikan pelatih begitu, pelatih berbayar yang seolah profesional begitu untuk ditugasi untuk memberikan informasi, pelatihan informasi cyber apa dan sebagainya. Itu kan jelas kemudian orang melihatnya mereka dilatih untuk menjadi buzzer seperti itu. Nah, inilah yang mengakibatkan pembelahan itu makin besar dan ternyata memang kalau kita melihat media sosial itu tidak berkurang dari 2019, malah makin keras sekarang ini yang terjadi. Nah, inilah yang kalau tadi merujuk kepada Romi begitu, kalau seandainya itu hanya dua paslon yang nanti akan maju seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi, saya rasa itu malah makin memperbesar pembelahan. Karena kalau seandainya memang misalnya ada 3 paslon, bahkan 4 paslon, bahkan lebih kalau seandainya 0% Mas Herssu, itu kan justru kubunya itu banyak sekali begitu dan kemudian terjadi dinamika sehingga orang tidak langsung berhadapan face to face gitu, seperti dua kubu yang memang tembok dengan tembok saling berhadapan. Ya, ini 2 orang aja yang katanya juga always man itu kemarin antara pendukung Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo aja udah mulai saling serang kan. Yang ada Napitupulu yang menyatakan bahwa ya Pak Prabowo itu bukan lawan seimbang dari Ganjar karena dia rekam jejaknya dia selalu kalah dalam Pilpres, dibalas oleh Emmanuel Ebenezer yang menyatakan oke, mungkin memang tidak punya rekam jejak sebagai seorang pemenang, tapi dia punya narasi dalam membangun bangsa ini. Karena dia Pak Prabowo suka baca buku, sementara Pak Ganjar katanya suka nonton film bokep. Kan gitu-gitu itu aja. Jadi, sebenarnya noise seperti ini yang selalu kita dorong untuk tidak lagi dilakukan satu, tentu kita mendorong buzzer itu sudahlah, nggak usah dikasih makan lagi. Buzzer ini kan selama dia dikasih makan ya dia akan menggonggong terus kan. Ini mereka kan ini tinggal tukang tunggu tulang aja kan, Mbak. Ya. Begitu ada tulang disuruh gonggong dia menggonggong, kalau nggak ada tulang dia pergi juga gitu. Lama-lama juga untuk menggonggong pun udah nggak kuat dia karena nggak ada asupan gitu. Yang kita dorong adalah perdebatan gitu yang lebih substansial berkaitan dengan program apa dan sebagainya. Itu yang saya kira yang harus dilakukan gitu. Iya, tapi kan ini kan kenyataannya malah justru kemudian terbentuk organisasi-organisasi baru begitu Mas Herssu, yang kita juga sebenarnya sudah tahu itu dananya dari mana apa sebagainya, cuman kita tidak perlu ungkapkan begitu. Dan kemudian seperti misalnya Pak Ganjar ini kan berusaha supaya dia tahu apa yang dilakukan buzzernya. Kalau orang melihatnya kan demikian, tapi dia berusaha supaya tidak dikaitkan dengan buzzer itu karena mereka suka melakukan hoax dan sebagainya begitu. Seperti kasus Eko Kun tadi pada waktu itu kan dia mengatakan saya tidak kenal, tapi ternyata jejak digital memperlihatkan bahwa ada 2 kali diskusi di mana di situ ada Eko Kun tadi yang menjadi pembawa acaranya dan kemudian Pak Ganjar itu sebagai narasumbernya. Bagaimana mungkin tidak kenal begitu kan? Dan kemudian terakhir ini ada juga foto begitu yang sangat viral, itu foto bertiga antara Eko Kun tadi, Denny Siregar dan juga Pak Ganjar. Kalau Denny Siregar ini memang Pak Ganjar pun juga terang-terangan memperlihatkan kedekatannya, yaitu ketika dia hadir sengaja datang begitu kan untuk melihat film yang dibuat oleh Denny Siregar dan mereka memang terlihat sangat dekat, lepas begitu ya perkawanannya. Nah, di sini kan orang jadinya juga melihat narasi-narasi yang dibuat, narasi dari para buzzer ini, Denny Siregar dan kawan-kawan ini yang sering sesuatu yang tidak dikaitkan tapi kemudian dikaitkan dengan Anies misalnya seperti itu. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali dengan Anies gitu, tapi tiba-tiba itu dikaitkan ke situ. Ya, emang kerjaannya begitulah, melintir. Nah, tapi yang menarik begini ya, ketika Ganjar itu kalau kemarin Ganjar itu didukung oleh Pak Jokowi, itu pasti bahasa tuh gila-gilaan, semua akan kumpul di situ ya. Karena sebenarnya kalau perbuzzeran ini kan istana yang mengendalikan. Kalau PDIP ini kan kalau kita lihat sebenarnya dia nggak punya buzzer, dia buzzernya organik ya. Kalau lebih banyak seperti Mas Hinton begitu kan memang orang PDIP. Ya memang dia organik, bukan buzzer lah. Kalau dia memang politisi gitu. Yang punya buzzer itu Ganjar gitu. Ini jadi menarik. Karena mereka kan selama ini para buzzer-buzzer ini nggak suka juga dengan PDIP. Itu kan yang terjadi. Mereka suka hajar PDIP kan, buzzer-buzzer ini juga kan.
Iya, walaupun hajarnya agak-agak takut Mas Hersu, narasinya lebih halus gitu ya, tapi kelihatan. Nah, sekarang yang berkembang di netizen, di masyarakat, kalau ingin bahwa buzzer ini tetap eksis begitu ya, sama aja dengan memilih, mereka mengatakan bahwa sama aja memilih Pak Ganjar itu sama aja dengan memilih buzzer begitu. Ya, Nah, ya, ini menarik sih Mas Hersu, ya. bagaimana buzzer ini kemudian berkumpul dan mereka mendukung Pak Ganjar ini dengan sangat luar biasa. Ya, ya. Tapi ini sekarang ini sebenarnya gini, sangat tergantung. Kalau nanti akhirnya Pak Jokowi itu kecenderungannya akan lebih mendorong Pak Prabowo, dan sebenarnya itu kan sebenarnya kemarin sudah mulai di situ setelah habis Piala Dunia dan kebetulan koalisi besar kan Pak Jokowi sebenarnya itu targetnya. Tiba-tiba sekarang Ganjar diambil oleh Ibu Megawati. Kalau nantinya itu Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar, saya kira ini agak menarik kita melihat bagaimana perilaku buzzer itu. Kalau dia lebih mendukung Pak Prabowo, kan selama ini buzzer-buzzer ini juga yang suka menyerang habis Pak Prabowo kan gitu. Apakah kemudian mereka akan pindah semua ke Pak Prabowo kan gitu ya, buzzer-buzzer ini. Ya, karena mereka ini kan sebenarnya ideologinya, saya kira nggak ada ideologi lah mereka ini, ideologinya tetap persoalan fulus siapa yang apa, ideologi satu saya kira punya. Mereka memusuhi umat Islam gitu ya, itu jelas buzzer-buzzer itu. Kedua, mereka memusuhi oposisi gitu ya, walaupun mereka kan kalau orang umat Islam disebut dia kadrun, tapi siapapun oposisi walaupun dia non muslim dia akan disebut kadrun juga oleh para buzzer ini. Terus yang berikutnya tentu saja ideologi dia duit, itu aja yang diantara para buzzer. Nah, mudah-mudahan ini menurut saya ini menarik untuk mengamati kemana mereka akan berlabuh, karena PDIP saya kira juga pasti nggak suka lah dengan para buzzer ini, kan mereka punya pengalaman buruk juga kan dengan para buzzer ini, kan jadi korban buzzer juga gitu ya. Ya, yang menarik sekarang buzzer Pak Prabowo mulai kuat loh Mas Hersu kalau Oh saya. iya. Oh iya sangat kuat. Maksudnya dibandingkan dengan sebelumnya begitu, kalau dibandingkan Oh, dengan ada Abu Janda di situ ya, di situ iya, ada. iya. Kita juga bisa melihat ketika terjadi perseteruan Abu Janda dengan Bang Natalius Pigai, itu kan yang mendamaikan itu ada Pak Dasko kan di situ ya. Terus kemudian sehingga kasus itu tidak berlanjut, dan kemudian Abu Janda juga menyatakan diri dia mendukung Pak Prabowo begitu. Walaupun kita tidak melihat bahwa ini adalah buzzer yang kemudian direkrut, kita tidak melihat demikian. Tapi Dan ini dia nggak terlalu aktif ya kelihatannya sekarang ya. iya betul, Supply setidaknya. mungkin tersendat gitu ya. Iya, iya, betul sekali. Terus kemudian juga yang lainnya juga narasi-narasi di media begitu Mas Hersu, narasi yang misalnya apa yang dikatakan itu kok yang ini ngomongnya sama, yang ini ngomongnya sama, kan seringkali kalau dikendalikan itu memang ada perintah itu kan, terus kemudian tidak terlihat organiknya begitu. Nah, itu juga kita bisa melihat mulai terlihat, dan Pak Prabowo cukup ini sih Mas Hersu, perlawanan terhadap buzzernya Ganjar itu cukup signifikan, Oh, oke, oke, saya oke. lihat kalau ada di media sosial. Nah, ini Nggak ada rame jaminan kan, ya. jadi bahwa kalau cuma Ya. dua calon itu tidak ada pembelahan ya. Kalau dua calonnya itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo tetap akan ada pembelahan. Jadi itu kan menegaskan memberikan petunjuk pada kita bahwa pembelahan itu bukan karena antara ada umat Islam dengan non umat Islam ya. Bukan. Nah, selama ini hidup bisa rukun dengan tenang kok, bisa. Saya kira kita semua, menurut saya aneh, saya sendiri juga tiba-tiba melihat situasi seperti sekarang ini kok tiba-tiba seolah-olah kalau kita berbeda agama gitu, berbeda pilihan politik, kita jadi musuhan. Padahal kan selama ini kita santai-santai saja gitu, kita bertetangga dengan kalangan non muslim juga bisa enak-enak aja. Hanya di era sekarang ini justru kita kok justru didorong untuk bermusuhan dengan antar sama anak bangsa. Itu kan yang sebenarnya nah, saya bisa perkirakan ini kalau kemudian rezim yang tetap berkuasa itu adalah rezim sekarang, ya pembelahan itu akan terus berlanjut karena itu memang semacam textbook mereka untuk tetap berkuasa dengan memecah belah bangsa ini kan gitu. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Kalau kita mungkin karena kita beragama Islam gitu ya, kita merasa bahwa kok saya dibentur-benturkan dengan sesama teman, keluarga yang beragama Islam juga, yang mungkin bacaannya berbeda, preferensinya berbeda begitu ya. Tapi kemudian itu tidak hanya dirasakan oleh orang Islam saja, bahkan yang non-Muslim misalnya beragama Kristen pun, saya punya teman juga mulai merasakan itu Mas Hersu. Dia merasa, terutama karena dia tinggal di Jakarta ya. Terus kemudian dia merasa, loh teman-teman saya yang Kristen yang di Jakarta itu kok narasinya begini begitu, karena dia merasa
ternyata pendetanya juga mengatakan demikian, begitu kan? Narasinya itu tidak tajam ke Anies, malah justru terlihat membela begitu kan. Tapi terus kemudian ketika dia melihat narasi-narasi di media massa begitu yang mungkin teman sesama Kristiani juga tapi tidak tinggal di Jakarta, itu narasinya sangat-sangat keras, sangat-sangat tajam. Jadi dia merasa bahwa memang ini berdasarkan informasi saja sih Mas Hersu, ada informasi yang diputarbalikkan oleh buzzer, ada informasi baik yang kemudian ditutup sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Begitu juga dengan seperti misalnya yang ada di Jakarta begitu ya, karena ini kan kita dari capres ke capres ya. Kalau di Jakarta itu mungkin wilayahnya Anies tadinya, di mana kemudian misalnya umat Hindu di Jakarta merasakan kebaikan selama Anies menjabat begitu, yaitu dengan dibangunnya krematorium dan sebagainya, sehingga banyak yang netral terhadap Anies, banyak juga yang mendukung begitu. Tapi kan yang di luar itu masih sangat keras sekali. Jadi mereka juga merasa dibenturkan karena mereka sebetulnya bukan tidak semata-mata karena mereka tidak mendapatkan informasi, tapi karena mereka menjadi follower dari buzzer-buzzer ini yang kemudian narasinya itu adalah narasi pembelahan gitu. Saya kira kita mungkin hari ini akan membahas topik ini penting banget ya topik-topik ini, dan cuma sekali lagi kita mengingatkan Pak Jokowi ya, sekarang ini kan pasti Pak Jokowi sedang berusaha siapa nih yang bisa jadi masuk calon wakil presidennya Ganjar gitu. Pasti kalau kemarin kan skenario-nya itu ada 2 orang ya, Sandiaga Uno dan Erick Thohir gitu. Nah Sandiaga Uno kelihatannya mental nih ya dari Ganjar, karena walaupun mereka belum menyerah nih, kalau kita lihat baca-baca statementnya dari pendukungnya Pak Sandiaga Uno kan kemarin itu memang agak mengejutkan ketika Pak Sandiaga Uno menyatakan bahwa rasanya dia ingin kembali berjuang bersama dengan PKS, dan kemudian ditanya apakah dia ingin berpasangan kembali dengan Anies Baswedan, itu terserah kepada Ketua Majelis Suro PKS, dan dia paham banget nih culture di PKS bahwa yang menentukan itu memang Ketua Majelis Suro kan begitu. Tapi saya terkejut, mungkin kemudian ditegur ya, saya kira mungkin Pak Sandi, karena dengan cara seperti itu kan, satu itu menyiratkan bahwa pintu ke Ganjar, pintu ke PDI tertutup gitu. Tapi di satu sisi kan dia juga tetap bagian itu, karena makanya itu juru bicaranya menyatakan bahwa Pak Sandiaga Uno itu tidak dalam kereta yang ingin mengubah jalannya pemerintahan sekarang, karena justru mereka bilang bahwa ini pemerintahan sekarang ini udah berjalan dengan rel yang benar gitu ya. Kemarin ini yang kemudian ini sempat membuat ribut ini, mungkin agak ramai juga di media sosial. Saya amati Bung Rocky Gerung itu walk out dari diskusi di sebuah di mana, di Total Politik ya kalau tidak salah ya, yang karena Bung Rocky ini kan sering tampil di situ, dan dipastikan kalau Bung Rocky tampil kan viewernya meningkat tuh kanal ini gitu. Saya tanya kemarin, ada apa bro? Dia kenapa lu cabut? Dia bilang dia tersinggung karena dianggap bahwa mereka itu tidak sensitif terhadap persoalan gender dan cenderung melecehkan gitu ke perempuan gitu. Dia menyebutkan soal misalnya dia analogi soal ganti ini adalah seperti orang poligami atau ganti pasangan dan sebagainya. Jadi dia menganggap loh, ini politisi-politisi ini kalau tidak punya standar etika moral gitu, dan melihat perempuan itu dengan pandangan yang seperti itu melecehkan, menurut dia ini nggak benar. Menurut dia nggak ada gunanya nih ngomong dengan orang-orang seperti ini, yang sorry itu sih dia selalu menggunakan kata dungu itu. Jadi dia memilih walk out dari itu, dan saya dengar katanya itu saya belum lihat, saya kan juga jarang lihat, katanya kemudian di drop itu di talk show itu tidak jadi ditayangkan. Coba kita lihat apakah jadi ditayangkan atau tidak, tapi yang jelas sudah ada videonya Bung Rocky walk out dari acara itu kan gitu ya Mbak Agi. Oke, jadi Mas Hersu, saya klarifikasi, tersinggungnya Bang Rocky ini terhadap narasumber yang diundang ya? Yes, narasi dia tersinggung terhadap narasumber yang diundang, karena dia yang kita nggak usah sebutkan siapa narasumbernya, nanti Anda cek sendiri siapa narasumbernya, tapi itu politisi juga, yang ada satunya itu adalah juru bicaranya Sandiaga Uno termasuk di situ. Kemudian ada partai politik yang dia merasa Rocky ngerasa nggak ada gunanya gue ngomong sama orang-orang seperti ini, yang dari standar moral penghormatan terhadap wanita aja nggak ada gitu. Bagaimana nanti itu kan
sebenarnya jangan dianggap soal remeh-temeh, karena itu kan berganti cermin dari kebijakan nanti kalau ketika mereka memerintahkan gitu, Mbak. Ya kan? Betul dengan menggunakan diksi-diksi yang tidak proper, tidak tepat gitu ya. Seperti misalnya kalau seandainya ini calonnya adalah si ini, yang kedua levelnya adalah ini. Nanti kalau seandainya istilahnya seperti kalau sudah istri tua ini tidak bisa dipakai, maka akan memakai istri muda, kemudian menggunakan istilah poligami dan sebagainya begitu ya. Untuk ya mungkin itu maksudnya adalah untuk bercanda, tapi orang yang udah bercanda dengan diksi yang seperti itu, dengan dia seperti lepas tidak memikirkan, ya itu memang ada di alam bawah sadarnya. Iya, udah di alam sadarnya juga memang sudah seperti itu. Ya. Jadi gitu. Dari ini kan belum tahu kita, karena kalau kelihatannya kan peluang Erick Thohir. Kalau tadi Sandiaga Uno kelihatannya sudah tertutup, tapi kemudian coba dibuka kembali karena itu kan pasti membuat Ibu Megawati juga merasa tersinggung lah pasti dengan pernyataan dari Sandi. Kalau toh tadi belum ditutup sepenuhnya pintunya, kan belum diputuskan ya soal siapa cawapresnya Ganjar, tapi dengan pernyataan Sandi itu saya kira pasti udah langsung ditutup pintu, tutup rapat oleh Ibu Megawati ini saya bacaan saya terhadap sikap Ibu Megawati yang sensitif ya terhadap soal-soal begitu ya. Nah, sementara soal ada satu lagi Mas Hersu, ini soal Sandiaga Mas Hersu, yang saya rasa ini diperbincangkan sih ini di media sosial juga begitu. Apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo terhadap Sandiaga, yaitu dia walaupun tidak menyebut nama Sandiaga ya, tapi Pak Prabowo mengatakan bahwa ya ada kutu loncat, orang yang nggak pindah-pindah, ibaratnya dia naik bus kemudian dia berhenti begitu aja, udah gitu nggak bayar lagi, begitu kan? Nah, padahal Sandi ini kan dikonotasikan sebagai pengusaha sukses yang dia akan membawa cuan lah. Kalau seandainya dia ke PDIP, ataukah dia misalnya ke PKS atau kemana, atau ke P3 yang waktu itu santer begitu kan, dengan membawa, dan transaksi politik itu memang sudah biasa terjadi di Indonesia begitu. Nah, dengan apa nggak bayar kata Pak Prabowo ya. Iya. Pak kan mengklaim keluar katanya 1 triliun pada waktu Pilpres, sementara pada Pilkada DKI 100 miliar sekian gitu, seingat saya Pak Sandiaga Uno ngomong begitu ya. Iya, apa omongan Pak Prabowo ini kan artinya Pak Prabowo memberitahu apa yang terjadi di sana begitu kan. Nah, ini yang bisa jadi terus kemudian ini akan terjadi juga jejak ini akan terus diingat misalnya dia bergabung dengan partai lain gitu. Ya, jadi saya kira Pak Jokowi, kita bicara pada Pak Jokowi, sudahlah Pak Jokowi berhentilah untuk terus berusaha tetap bisa mengendalikan kepemimpinan berikutnya begitu. Sekarang itu absurd, saya bilang gitu ya. Nggak ada namanya presiden Pak Harto yang begitu kuat, yang luar biasa, begitu turun dari masa jabatannya orang udah lupa, kemudian mereka sibuk dengan politisi ini kan begitu sifatnya ya, mereka pasti akan dekat dengan yang berkuasa gitu. Jadi kalau Pak Jokowi nanti pulang ke Colomadu sana di Karanganyar ya, saya kira Pak Jokowi pasti udah langsung terputus lah akses politiknya gitu. Pak SBY saja yang masih punya partai politik dan tinggalnya tidak jauh kan juga tidak. Kalau Pak Jokowi, Pak An kan nggak mau cawe-cawe memang ya, artinya dia lebih fokus mengurus partai politiknya sendiri sambil main volley gitu ya. Iya, love Ibu Ani begitu. Iya, nah itu kan. Nah, jadi saya kira justru sekarang bagusnya Pak Jokowi dorong saja semua, semakin banyak calon semakin bagus. Oke, minimal sekarang ada tiga pasang calon seperti diingatkan oleh Pak Prabowo, nggak usah tegang lah, santai saja lah dalam menghadapi situasi politik ini gitu ya Mbak Agi ya. Iya Mas Hersu, satu lagi dengan apa yang diungkapkan oleh Romi belakangan ini kan baru saja dia mengungkapkan begitu. Artinya ini operasi politik saya rasa masih akan terus berlangsung seperti Mas Hersu katakan. Ini sudah terkonfirmasi bahwa Pak Jokowi memang menginginkan hanya 2 pasang calon, dan bagi mereka seperti dikatakan Romi itu adalah sesuatu yang wajar kalau seorang presiden. Kalau saya pun jadi dia, kata Romi, saya akan melakukan itu begitu, dan itu wajar kalau seandainya dia menginginkan semua yang maju adalah orang yang dekat dengan dia, all the president manage. Ya, dan walaupun itu absurd menurut saya ya. Oke. Ya, mari kita akhiri perbincangan ini, kan kita Mbak Agi yang mesti pamit ini, sampai ketemu lagi bukan. Kalau saya tetap akan menemani Anda sampai sepanjang akhir pekan ini juga, karena seperti saya sebutkan tadi di awal perbincangan, memang nggak ada kata libur di dalam wartawan. Mbak Agi pun juga tidak ada libur, kan, karena hanya programnya saja tidak tayang gitu ya Mbak Agi. Ya, Oke, mari kita pamit Mbak Agi. Saya sebenarnya Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap salam 0%. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.